Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku semua kelas 5 yang senantiasa Miss Devi banggakan. Pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan Miss Devi dalam pembelajaran Al-Islam untuk pertemuan yang kedua. Bagaimana anak-anakku semua kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Semoga semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku semua, marilah sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semua, untuk pembelajaran pendidikan Al-Islam kelas 5 pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang Al-Quran, surah At-Tariq, dan tajwid. Tajwid di sini yang akan kita pelajari adalah tajwid idhar dan tajwid idgham. Idgham nantinya juga terpecah menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Perhatikan semua ya anak-anak. Al-Quran surah At-Tariq. At-Tariq artinya yang datang di malam hari. Al-Quran surah At-Tariq terdiri dari 17 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Al-Quran surah At-Tariq merupakan urutan surat ke-86. Isi kandungan Al-Quran surah At-Tariq antara lain yang pertama, tidak ada satupun yang terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Manusia dihidupkan dan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala serta kelak akan dibangkitkan kembali di akhirat. Proses penciptaan manusia merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya anak-anak. Tajwid. Tajwid sudah kalian pelajari di kelas-kelas sebelumnya. Tajwid yaitu hukum bacaan dalam membaca huruf hijaiyah atau dalam kita membaca Al-Quran sehari-hari. Untuk kelas 5 ini kita belajar yang pertama yaitu Izhar halqi. Izhar halqi yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf 6 antara lain hamzah, sha, kha, ain, ghain, ha. Hukum bacaan izhar halqi adalah jelas dan terang. Tajwid yang kedua yaitu idgham bi gunnah, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw. Hukum bacaan idgham bi gunnah adalah dengan suara mendengar. Hukum bacaan yang ketiga yaitu idgham bila gunnah, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra. Hukum bacaan idgham bila gunnah adalah dengan tanpa dengar. Contoh bacaan izhar halqi. Minhum. Perhatikan, ada nun sukun bertemu ha. Dibaca jelas. Ini Miss Devi ambil dari surat Al-Buruj. Minhum. Miss Devi ulang. Minhum. Perhatikan ya anak-anak. Yang kedua, Ghudha'an ahwa. Terus diambil dari surat Al-A'la. Perhatikan ada huruf hamzah dengan harakat fathah tain bertemu dengan alif yang berharakat fathah. Ketiga, yauma idzin khashi'ah. Miss Devi ambil dari surat Al-Ghasyiyah, dibaca jelas. Ini garis bawahnya Miss Devi sudah gariskan. Ini ada di huruf dha dengan harakat kasrah tanwin bertemu dengan huruf kha, maka dibaca jelas atau terang. Ini Miss Devi ambil dari surat Al-Ghasyiyah ya anak-anak. Miss Devi ulang, yauma idzin khashi'ah. Tidak boleh dibaca yauma idzin khashi'ah. Salah ya. Yang betul harus dibaca jelas atau terang.
Yauma idzin khashi'ah. Sudah paham ya anak-anak? Kita lanjutkan. Contoh bacaan idgham. Idgham dibagi menjadi dua, yang tadi sudah dijelaskan di depan. Idgham bi gunnah. Kita lihat contoh bacaan idgham bi gunnah. Wa syahidin wa mashhud. Kasrah tanwin dalam huruf dal bertemu dengan huruf waw. Min waraihim. Nun sukun bertemu waw. Mimma'in. Nun sukun bertemu mim. Harus dibaca memasukkan ke huruf setelahnya. Paham ya anak-anak? Berikutnya contoh dari idgham bila gunnah. Perhatikan. Fa'alul lima yurid. Lumatain dalam huruf lam bertemu dengan huruf lam dengan kasroh, dengan harokat kasroh. Baca fa'alul lima yurid. Dua. Nafsil lamma. Kasroh tain dalam huruf sin bertemu dengan huruf lam. Ingat, idgham bila gunnah apabila bertemu huruf lam dan ra. Perhatikan ya. Yang ketiga, mirrabbihim. Mirrabbihim. Nun sukun bertemu ra. Maka harus dibaca idgham bila gunnah atau memasukkan dengan tanpa berdengung. Tidak boleh berdengung ya. Berbeda dengan yang tadi idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah dimasukkan dengan dengung, sedangkan bila gunnah memasukkan dengan tanpa berdengung. Paham ya anak-anakku semua? Kita lanjutkan dari semua pembelajaran tadi yang sudah dijelaskan. Al-Quran, surah At-Tariq, juga tajwid dari izhar dan idgham. Tugas yang harus kalian selesaikan adalah tuliskan pengertian dari izhar, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah beserta contoh-contohnya masing-masing 3 contoh ya. Tulis dalam buku tulis kalian masing-masing, kemudian fotokan dan kirim ke WhatsApp SDP ya. Setelah melihat video ini, pembelajaran ini, anak-anak mengerjakan soal pada Google Form yang sudah SDP sediakan. Nah, anak-anakku semua, pembelajaran untuk pertemuan kali ini alhamdulillah sudah selesai. Kita akhiri dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku semua. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan untuk kalian semua dan juga ayah bunda. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat ya anak-anak semua. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.